hendaknya kita mengetahui amalan-amalan yang kelak membahagiakan kita nanti kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kaum muslimin dan muslimat memasukkan kita ke dalam jannahnya, jannah surga yang kita rindu-rindukan. Oleh karenanya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud cintanya kita kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan agama Islam telah sempurna. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bih." Tidaklah sesuatu yang menyebabkan masuk seorang hamba ke dalam surga melainkan telah aku sampaikan. Walaisa syai'un yuqarribukum ilan nari illa qad nahitukum anhu. Dan tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala, amalan yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka melainkan telah aku larang darinya. Oleh karenanya kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang mengharap wajahnya Allah, yang mengharap akan ampunan Allah, yang mengharap sukses nanti di akhirat masuk ke dalam jannahnya bersama orang-orang yang kita cintai kaum muslimin, hendaknya kita mengetahui amalan-amalan yang kelak membahagiakan kita nanti kaum muslimin, yang pahala tersebut ketika seorang hamba meninggal diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terputus kecuali amalan-amalan yang telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, selagi hayat masih di kandung badan, hendaknya kita memperbanyak amal saleh dan amal-amal yang kita dapatkan meskipun kita nanti berada di kegelapan kubur. Meskipun nanti kita berada di kegelapan kubur, ini yang kita harapkan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala tersebut kepada kita kaum muslimin meskipun di dalam kegelapan kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar wa hasanahu Al-Albani, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan aliran pahala tersebut meskipun dia berada di kegelapan kubur. Seorang hamba yang meninggal kaum muslimin tetap mendapatkan pahala yang dia kerjakan tatkala hidup di dunia. Ada 7 kaum muslimin. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Islam, yang dengannya seorang hamba mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan seorang hamba mengetahui dengan ilmu syariat Islam, dengan ilmu agama mengetahui mana yang haram dan mana yang halal. Ini yang pertama dari yang 7 yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan pahalanya terus menerus meskipun berada di kegelapan kubur. Man 'allama ilman, yakni orang yang mengajarkan ilmu. Seperti kaum muslimin, seorang yang mengajarkan membaca Al-Quran di masjid-masjidnya kaum muslimin. Maka setiap orang yang membaca Al-Quran, meskipun dia telah di dalam kegelapan kubur, dan ilmu yang telah diajarkan kepada seorang muslim diamalkan, dia baca Al-Quran, maka ia pun mendapatkan aliran pahala yang menyebabkan seorang hamba bahagia di dalam kubur. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakni man ajro nahron, yang mengalirkan sungai, yakni mengalirkan sungai untuk persawahan dan kehidupan kaum muslimin yang membutuhkan air tersebut. Yang ketiga kaum muslimin, au hafaro bi'ron,
yakni menggali sumur yang airnya digunakan oleh kaum muslimin. Maka marilah kita berlomba-lomba kaum muslimin tatkala ada di satu kampung kita kaum muslimin, di satu daerah, terlebih itu adalah daerah kita kaum muslimin, tatkala adanya kekeringan, maka hendaknya kita berlomba-lomba melakukan amal saleh, yakni menggali sumur, kemudian disedekahkan untuk kaum muslimin yang lainnya. Ini amalan yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan pahala terus-menerus meskipun di dalam kegelapan kubur. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Au gharasa nakhlan", yaitu kaum muslimin menanam pohon kurma. Yang dengan pohon kurma tersebut, seorang hamba tatkala berbuah atau buahnya telah memikat hati, maka dia pun sedekahkan. Kemudian yang kelima, au bana masjidan, yaitu membangun masjid. Masjid-masjid kaum muslimin di kota Tarakan, ya subhanallah, luar biasa banyaknya kaum muslimin. Ini menandakan semangatnya kaum muslimin di kota Tarakan, cinta akan kedamaian dan benci akan perpecahan. Berduyun-duyun mereka memberikan sebagian harta mereka untuk pembangunan masjid tersebut. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan patutlah bagi seorang hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa kelebihan harta yang Allah berikan kepadanya, dan diberikan kemampuan kekuatan kaum muslimin untuk mensedekahkan sebagian hartanya. Au bana masjidan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membangun masjid. Kemudian yang keenam kaum muslimin, awartha mushafan, dia memiliki harta, kemudian dia belikan Al-Quran, mushaf Al-Quran, dia sumbangkan di masjid-masjid tertentu, masjid dari masjid-masjid kaum muslimin, selain masjidnya Syiah, karena Syiah bukan Islam, menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, masjid kaum muslimin yang beribadah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Seorang muslim pada masyarakat muslim, kemudian Al-Quran yang dia sumbangkan tersebut dibaca oleh setiap orang yang singgah di satu masjid tersebut, maka meskipun dia berada di kegelapan kubur, maka dia pun tetap mendapatkan pahala tersebut. Kemudian yang terakhir kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 7 amalan yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan pahalanya di dalam kegelapan kubur, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, yakni meninggalkan seorang anak yang soleh. Ya, meninggalkan anak yang soleh, yang ketika meninggal bapak ibunya, meninggal kedua orang tuanya, dia pun senantiasa beristighfar untuk kedua orang tuanya. Ini harta kaum muslimin yang mengalir senantiasa bagi orang yang memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang terakhir inilah kaum muslimin, terkadang kita kaum muslimin tidak bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa putri mungkin. Dan kita merasa menyesal tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan anak putri dan kita berkeinginan untuk mendapatkan anak putra. Padahal ingatlah, putrikah dia anak kita tersebut? Laki-lakikah dia anak kita tersebut? Maka demi mendapatkan hadis Nabi SAW yang mulia ini, didik dia menjadi anak yang saleh dan salihah, yang dengannya dia senantiasa ingat kepada kedua orang tuanya, akan kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya. Ini adalah anak yang saleh, beristighfar untuk kedua orang tuanya, beristighfar untuk kedua orang tuanya. Anak yang saleh, baik di dalam sujudnya, setelah dia membaca subhana rabbiyal a'la, dia berdoa, Allahumma firli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ini anak yang soleh kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita kaum muslimin, agar Allah Subhanahu wa taala membalas pahala yang kita kerjakan, menjadikan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh, maka awalilah dengan berbaktilah Anda terlebih dahulu kepada kedua orang tua Anda. Ya.
banyaklah antum beristighfar untuk kedua orang tua antum, untuk kedua orang tua Anda. Maka al-jaza' min jinsil amal. Pahala itu akan atau balasan itu akan sesuai dengan perbuatannya. Tatkala Anda menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua Anda, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan membalas perbuatan baik Anda kepada kedua orang tua Anda dengan menjadikan anak-anak Anda menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan inilah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, solehkan dulu diri kita kaum muslimin. Tatkala kita menjadi orang yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita. Orang yang soleh kaum muslimin beribadah, dan tidaklah dia beribadah kecuali ibadah tersebut telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercinta. Dan berusaha kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut. Dan kemudian ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita kaum muslimin melakukan amal saleh, kemudian kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang saleh dalam rangka untuk mendapatkan hadis Nabi sallam yang ketujuh, amalan yang membuat seorang hamba terus mengalir meskipun berada di dalam kegelapan kubur. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, yakni meninggalkan anak yang saleh yang ketika wafat kedua orang tuanya senantiasa beristighfar untuk kedua orang tuanya, yakni melakukan amal saleh. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan kita berupa memberikan anak yang saleh dan solehah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar wa hassanahu Albani. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala terus menerus meskipun di dalam kegelapan kubur, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya bighairi hisabin wala adzab. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.